Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam pembelajaran IPA. Nah, pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai pencemaran udara. Pada KD 3.8 dengan tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian pencemaran udara, yang kedua menyebutkan faktor-faktor pencemaran udara, yang ketiga menjelaskan dampak pencemaran udara, yang keempat menyebutkan cara mengurangi dan mencegah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara. Pencemaran udara itu merupakan faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara yang mengandung senyawa-senyawa kimia fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun pada tumbuhan. Macam-macam pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar, yaitu seperti pada pembakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, udara sekunder disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Seperti apa terjadinya? Hujan asam, penipisan ozon, maupun pemanasan global. Pada penyebab pencemaran udara, beberapa kegiatan baik dari alam ataupun manusia ini menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Bukti ini adalah penyebab pencemaran udara, di antaranya yang pertama aktivitas alam. Aktivitas alami yang terjadi pada alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotor-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa-senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadinya pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer ataupun pada aktivitas alam ini seperti pada gunung meletus vulkanik ataupun pembakaran hutan yang nanti menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, pada aktivitas manusia. Pada aktivitas manusia diakibatkan diantaranya pada pembakaran sampah, kemudian asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa kimia buangan atau CFC. Dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara yang pertama bagi kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran udara ini nanti akan menimbulkan berbagai penyakit seperti pada ISPA. ISPA ini infeksi saluran pernapasan. Nah, yaitu salah satunya saluran pernapasan merupakan portal masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Ini tentu saja mengendapkan logam yang terlarut dalam udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibatnya dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Yang kedua, bagi tumbuhan. Pada abu vulkanik dari gunung berapi membuat udara tercemar dan memicunya pada hujan asam. Yang ketiga, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan
karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Rusaknya lapisan ozon ini pada produk-produk pendingin seperti apa? Freezer, AC, dan aerosol. Nah, ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen menyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Kemudian, pada cara mengurangi dan pencegahan pencemaran udara, di antaranya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menghemat energi atau penggunaan AC yang seperlunya, menanam pohon di sekitar rumah sehingga menjadi udara sejuk, berjalan atau bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Nah, pada pembahasan atau materi kali ini pada pencemaran udara, kalian bisa memahaminya dengan memutar video ini berulang-ulang sehingga kalian bisa paham pada materi pencemaran udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.